29 warga Jakarta Barat tertular ketika melayat. Itulah satu dari 5 berita terpopuler yang dirangkum oleh tukang kompor. Jakarta kembali memuncaki jumlah pasien positif corona pada hari ini. Ada 1.889 pasien positif baru dan 360 diantaranya ada di Jakarta. Sementara jumlah kematian 136 orang merupakan rekor kematian sejak COVID-19 melanda Indonesia 2 Maret yang lalu. Sebelumnya 2 hari yang lalu jumlah kematian ada 127 orang. Mulai hari ini jumlah pasien positif, sembuh dan meninggal dunia tidak diumumkan secara terbuka, tetapi bisa dilihat di web gugus tugas COVID-19. Ditandai juga dengan berakhirnya tugas Dr. Ahmad Yuryanto dan Dr. Reysa Broto Asmoro sebagai juru bicara yang selalu mengumumkan perkembangan COVID-19 di Indonesia. 21 orang tenaga kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Welingi Blitar terpapar COVID-19. Mereka diketahui adalah dokter dan para perawat di rumah sakit tersebut. Menurut Dirut RSUD Ngudi Waluyo, mereka diketahui terpapar karena terlibat di komunitas goes. Direktur Utama rumah sakit tersebut menyayangkan sikap para tenaga kesehatan tersebut. Jika di rumah sakit mereka menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, ternyata di luar mereka sama saja dengan warga yang lain, terlibat dan berkumpul bersama warga yang lain, sehingga kemudian terpapar COVID-19. Akibatnya, rumah sakit tersebut harus lockdown karena banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID. Sama dengan di Blitar, di Jakarta, akibat kumpul-kumpul 29 warga di Grogol, Jakarta Barat terpapar COVID-19. Mereka adalah para pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan kepada jenazah. Ternyata satu dari pengunjung di sana terpapar COVID-19. Akibatnya, ada 97 warga yang harus dites rapid dan swab. Dan diketahui 29 warga tersebut terpapar COVID-19. Penyebaran corona di perkantoran semakin meluas setelah TPRI Jawa Timur dan Sumatera Selatan kini giliran gedung RRI Pusat di Jalan Medan Merdeka Barat yang ditutup setelah 4 karyawan di sana diketahui positif corona. Sebelum ini, mantan juru bicara gugus tugas Dr. Ahmad Yuryanto menyatakan penyebaran corona di perkantoran dimungkinkan karena banyaknya warga yang berkumpul dan sirkulasi udara yang tidak baik. Ahmad Yuryanto meminta rapat diadakan kurang dari 10 orang dan tidak lebih dari 30 menit untuk menghindari penyebaran corona. Pilkada serentak 2020 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember nanti akan berlangsung dengan hal yang berbeda. Jika biasanya pilkada merupakan pesta rakyat, tapi kali ini akan berlangsung dengan keterbatasan dan keprihatinan. Protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat. Itulah yang berlangsung pada simulasi yang diadakan oleh KPU Pusat. KPU mengadakan simulasi pencoblosan mulai dari pintu masuk yang dijaga dengan ketat dan pemeriksaan suhu tubuh. Jika ada calon pencoblos yang suhu tubuhnya di atas 37, maka dia harus mencoblos di bilik tersendiri, tidak boleh berkumpul dengan yang lain. KPU juga membutuhkan dana lebih karena para KPPS pelaksana pilkada tersebut harus menggunakan alat pelindung diri supaya terlindung dari paparan COVID-19. Itulah 5 berita terpopuler yang dirangkum oleh Tukang Kompor. Tonton terus channel YouTube Tukang Kompor untuk mendapatkan berita-berita yang cerdas dan menghibur. Sampai jumpa. Mantap.